Perkenalkan, kami dari kelompok 5, mata kuliah dasar agrikultur, ingin mempresentasikan hasil review jurnal kami yang mengambil penelitian di wilayah pengembangan tumpang, Kabupaten Malang. Wilayah pengembangan tumpang Kabupaten Malang terdiri dari beberapa kecamatan. Yang pertama, Kecamatan Tumpang, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Wajak, dan yang terakhir Kecamatan Jabung. Berikut adalah hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya di sini kami kelompok 5 kelas dasar agrikultur kelas B. Di sini kami akan mempresentasikan hasil review materi kami. Di sini kami mengangkat judul pengembangan lahan pertanian basis potensi komunitas unggulan di wilayah Tumpang, Kabupaten Malang. Di anggota kelompok 5 sendiri, yang pertama yaitu Naswa Aisyah Fadila NIM 2008, selanjutnya Ahmed Isra Dibani NIM 2020, selanjutnya Lukman Hidayat NIM 24, dan yang terakhir saya sendiri Ahmed Ilas NIM 2080. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah bab 1 pendahuluan. Next. Pada bab 1 pendahuluan, latar belakang Kabupaten Malang adalah salah satu kabupaten Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi untuk pengembangan sektor pertanian. Banyak masyarakat Kabupaten Malang yang memilih bermata pencarian menjadi petani. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan di sektor pertanian menjadi pilar utama dalam keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Malang. Salah satu daerah yang memiliki potensi pengembangan komoditas unggulan sektor pertanian yaitu pada Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Adanya komoditas unggulan tersebut perlu diperhatikan kesesuaian lahan dan evaluasi lahan yang ada. Selain itu, untuk mendorong pengembangan wilayah berdasarkan RT/RW Kabupaten Malang, wilayah pengembangan Tumpang diarahkan untuk pengembangan pertanian, wisata, dan industri yang mencakup Kecamatan Tumpang, Poncokusumo, Jabung, dan Wajak. Dengan adanya RT/RW tersebut, membuat Kabupaten Malang cocok untuk dijadikan wilayah pengembangan komoditas unggulan di sektor pertanian. Lokasi penelitian yang diambil dalam jurnal berada di Kabupaten Malang, wilayah pengembangan Tumpang. Next. Rumusan masalah. Pertama, bagaimana identifikasi komoditas unggulan di wilayah pengembangan Tumpang, Kabupaten Malang. Kedua, apa saja komoditas unggulan yang akan dikembangkan di wilayah pengembangan Tumpang, Kabupaten Malang. Ketiga, bagaimana kondisi lokasi dan kesesuaian lahan di wilayah pengembangan Tumpang, Kabupaten Malang. Keempat, bagaimana strategi pengembangan komunitas unggulan di wilayah pengembangan Tumpang, Kabupaten Malang. Dan terakhir, bagaimana keterkaitan pengembangan komoditas unggulan di wilayah Tumpang dengan tata ruang Kabupaten Malang. Selanjutnya, teks. Ya, untuk bab 2 kali ini, di sini kita akan diisi tentang konten review. Yang pertama adalah identifikasi komoditas unggulan. Mengidentifikasi komoditas unggulan dapat dilakukan dengan cara perhitungan location equation atau LE dan shift share analysis atau SSA menggunakan nilai produksi masing-masing kecamatan.
Nilai LQ lebih dari 1 menunjukkan pemusatan komoditas pada suatu wilayah yang menunjukkan keunggulan-keunggulan komparatif, dan nilai SSA lebih dari 0 menunjukkan pertumbuhan dan keunggulan kompetitif pada wilayah tersebut. Komoditas unggulan utama dapat ditentukan berdasarkan kriteria nilai LQ, nilai SSA, rataan luas panen, persentase tingkat konsumsi, persentase perkembangan harga, dan preferensi petani di masing-masing subsektor pertanian yang memiliki nilai RUP tertinggi menggunakan metode MCDM atau PSIS. Yang selanjutnya adalah komoditas unggulan yang dikembangkan. Di sini komoditas unggulan utama adalah komoditas unggulan yang akan direncanakan area pengembangannya, sedangkan komoditas unggulan penunjang adalah komoditas yang pengembangannya dapat dilakukan melalui pada tanam atau multikultur sehingga pengembangannya tidak direncanakan. Di sini ada tabel komoditas unggulan yang akan dikembangkan. Hasil analisis seperti diketahui bahwa komoditas utama tanaman pangan, padi, dan jagung dimiliki oleh Kecamatan Wajak, Tumpang, dan Jabung. Komoditas unggulan tanaman hortikultura, sawit, dan kubis tersebar di seluruh kecamatan, dan komoditas unggulan tanaman buah yaitu apel hanya dimiliki oleh Kecamatan Poncokusumo. Sesuai dengan tabel, Kecamatan Tumpang komoditas utamanya yaitu padi dan sawi, sedangkan komoditas penunjangnya ada jagung, ubi jalar, kentang, kubis, kangkung, dan bayam. Untuk Kecamatan Wajak sendiri, komoditas utama adalah jagung dan sawi. Untuk komoditas penunjangnya kubis, buncis, kacang panjang, mentimun, cabai besar, cabai rawit, tomat, dan terong. Untuk Kecamatan Jabung, komoditas utama adalah padi dan sawi juga, dan komoditas penunjangnya jagung, ubi jalar, dan wortel. Untuk Kecamatan Poncokusumo, komoditas utamanya adalah kubis dan apel, dan untuk komoditas penunjangnya kentang, bawang putih, kacang panjang, mentimun, cabai rawit, terong, sawi, kangkung, bayam, buncis, cabai besar, dan tomat. Pembahasan selanjutnya adalah kondisi lokasi dan kesesuaian lahan. Hasil dari analisis kesesuaian lahan menunjukkan terdapat lahan seluas 5.340 hektar dengan klasifikasi kesesuaian lahan S2 yang artinya cukup sesuai. 1.679 hektar lahan dengan klasifikasi S3 atau sesuai marginal, dan 5.467 hektar lahan tidak sesuai. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan lahan padi dengan kondisi kesesuaian lahan padi pada klasifikasi S2 atau cukup sesuai lebih dominan dibandingkan dengan klasifikasi kesesuaian lahan S3 atau sesuai marginal. Jika lokasi ditinjau berdasarkan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian dari 4 kecamatan yang menjadi objek penelitian, terdapat 3 kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana pertanian yang kurang memadai. Ketiga kecamatan tersebut adalah Poncokusumo, Wajak, dan Jabung. Sedangkan Kecamatan Tumpang memiliki jumlah sarana dan prasarana pertanian yang mencukupi jika dibandingkan dengan jumlah luasan lahan pertanian yang ada. Next. Selanjutnya adalah strategi pengembangan komoditas unggulan di wilayah pengembangan Tumpang, Kabupaten Malang. Berdasarkan analisis kondisi lokasi dan evaluasi kesesuaian lahan pada wilayah pengembangan Tumpang, Kabupaten Malang, diperoleh arahan pengembangan komoditas unggulan yang dibedakan menjadi 4 prioritas. Penetapan prioritas pada masing-masing wilayah ditentukan dengan beberapa pertimbangan, di antaranya adalah jumlah komoditas unggulan dalam satu kecamatan, kelengkapan dan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian, dan juga dilihat dari kesesuaian lahan dengan prasyarat tumbuh komoditas unggulan. Next. Terdapat 3 strategi yang dapat diterapkan pemerintah Kabupaten Malang dalam mengembangkan komoditas unggulan di wilayah pengembangan ini.
yaitu yang pertama, meningkatkan kegiatan usaha tani berdasarkan pilihan petani yang cenderung menyukai budidaya komoditas unggulan pada lahan yang tersedia dan sesuai. Hal ini dilakukan untuk menekan laju alih fungsi lahan pertanian yang disebabkan tingginya kebutuhan lahan pemukiman akibat pesatnya pertumbuhan penduduk. Yang kedua, meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian melalui intensifikasi dan ekstensifikasi komoditas unggulan untuk memenuhi kebutuhan pasar, sehingga akan menambah daya tarik kawasan agropolitan Poncokusumo sebagai prioritas utama pengembangan. Yang ketiga, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian, serta infrastruktur jalan sebagai akses pembangunan pertanian berbasis agribisnis dan agroekowisata. Next. Keterkaitan pengembangan komoditas unggulan di wilayah Tumpang dengan tata ruang Kabupaten Malang. Pengembangan komoditas unggulan di wilayah pengembangan Tumpang, Kabupaten Malang dapat mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 yang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Kawasan agropolitan Poncokusumo Malang dapat menjadi pelopor pertumbuhan ekonomi berbasis wisata dan pertanian, serta dapat mendorong keseimbangan pembangunan infrastruktur perkotaan, wilayah pertanian, dan pariwisata. Pengelolaan wilayah pengembangan sesuai hierarki prioritas dapat dilakukan melalui pembangunan sarana prasarana pertanian, pengolahan tanah yang baik untuk mengurangi bahaya erosi, dan peningkatan infrastruktur jalan yang akan meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas dari dan menuju kawasan tersebut. Lahan pertanian yang dikelola dengan maksimal sesuai dengan kondisi lahan dan potensinya dapat meningkatkan produktivitas pertanian sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pertanian. Next. Bab 3 yaitu penutup. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada jurnal, kesimpulan yang dapat diambil yaitu pada wilayah pengembangan Tumpang memiliki komoditas unggulan yang terdiri dari 3 jenis tanaman pangan, 14 jenis tanaman hortikultura, dan 1 jenis tanaman buah. Jenis tanaman pangan yang dapat dijadikan komoditas unggulan yaitu padi, jagung, dan ubi jalar. Kemudian untuk 14 jenis tanaman hortikultura yang dapat menjadi komoditas unggulan yaitu kentang, bawang putih, kacang panjang, mentimun, cabai rawit, terung, sawi, kangkung, bayam, buncis, tomat, cabai besar, kubis, kemudian wortel. Sedangkan jenis tanaman buah yang akan menjadi komoditas unggulan di wilayah pengembangan Tumpang yaitu buah apel. Pengembangan komoditas unggulan di wilayah pengembangan Tumpang sangat bermanfaat dalam keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Malang. Hal tersebut dikarenakan pengembangan komoditas unggulan wilayah pengembangan Tumpang, Kabupaten Malang dapat mewujudkan wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010. Selain itu, salah satu kawasan yang berada dalam wilayah pengembangan Tumpang, yaitu kawasan agropolitan Poncokusumo Malang, dapat menjadi pelopor pertumbuhan ekonomi berbasis wisata dan pertanian, serta dapat mendorong keseimbangan pembangunan infrastruktur perkotaan. Next. Sekian review jurnal yang berjudul Pengembangan Lahan Pertanian Berbasis Potensi Komoditas Unggulan di Wilayah Tumpang Kabupaten Malang. Mungkin itu saja dari kelompok 5. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.